Apa itu pikiran? Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwa otak manusia itu ibarat hardware, sedangkan pikiran adalah softwarenya. Kali ini mari kita bahas apa sebenarnya pikiran itu. Pikiran terbagi 3, yaitu pikiran sadar atau conscious mind, pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran tidak sadar atau unconscious. Pikiran tidak sadar biasanya ada pada saat orang tidur, orang mabuk, atau orang gila, dan kita tidak membicarakan topik ini. Dalam kontribusi keseharian, pikiran sadar atau conscious mind itu memberikan 12% kontribusi tindakan Anda. Sementara pikiran bawah sadar memberikan 88% kontribusi tindakan manusia. Jadi, apa yang berada di bawah sadar adalah yang mempengaruhi kehidupan Anda terbanyak. Dalam mengoperasikan pikiran bawah sadar, pikiran manusia harus meletakkan template atau memiliki cetakan fondasi. Misalnya, seseorang dalam hidupnya penuh dikritik, selalu dimarahi, selalu dimaki-maki sejak kecil hingga dewasa, maka sudah pasti dia memiliki template pemarah atau software pemarah dalam subconscious mind-nya. Bisa jadi dia tidak memiliki software bahagia, tidak memiliki software santai karena hidupnya selalu tegang. Jadi semua yang dijalankan oleh manusia ditentukan oleh softwarenya. Begini ilustrasinya. Misalkan seseorang ingin olahraga karena merasa badannya gemuk, merasa tidak fit, merasa sakit-sakitan, maka dia berusaha olahraga, mendaftar ikut senam, ikut fitness, mulai ambil raket tenis, membeli peralatan futsal. Namun, jika orang tersebut tidak punya software olahraga, maka dapat dipastikan sebentar lagi seluruh kegiatannya yang niatnya mau sehat dan mau olahraga tersebut akan dia tinggalkan. Bisa dirinya yang memutuskan, bisa juga keadaan yang memutuskan. Misalnya, hujan lah, udara panas sekali, badannya sakit lah, dan banyak lagi alasan untuk dirinya tidak olahraga. Kalau olahraga itu software, di dunia komputer kita sebut saja anggap PowerPoint, dan Anda tidak punya software PowerPoint, otomatis program tidak akan bisa jalan. Jadi sehat, bahagia, tentram, santun, masing-masing ada programnya. Begitu juga kemakmuran atau prosperity conscious, itu ada programnya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda berjarak dengan kemakmuran. Namun sebaliknya, jika Anda memiliki software kemakmuran, seberapapun miskin Anda saat ini, seberapapun terbatas sumber materi saat ini, seberapapun Anda sedikit punya ilmu, dalam waktu singkat Anda akan hidup berkecukupan. Di sisi lain, jika seseorang memiliki poverty conscious atau kesadaran miskin, seberapapun kaya Anda berlimpah harta saat ini karena pasti dari orang tua Anda atau dari lingkungan Anda, pasti ada cara uang dan materi itu pergi meninggalkan orang tersebut. Begitu pula orang-orang yang jahat, licik, culas, pelit, arogan, boros, sombong, koruptor, tetapi mereka memiliki prosperity conscious. Tetap saja uang akan mendatangi mereka. Di sisi lain, orang yang taat ibadah, rajin, suka menolong, rajin menabung, berderma, dan santun, tapi memiliki poverty conscious, ada saja cara uang menjauhi mereka. Sekali lagi, kita harus memasang prosperity conscious sekarang. Hardware buatan Tuhan, software buatan manusia. Bagaimana software terpasang dalam pikiran manusia? Saya beri sedikit ilustrasi di mana misalnya Anda memiliki bayi berusia 6 bulan atau keponakan Anda atau adik Anda. Bisakah bayi tersebut berbicara? Belum bisa bukan? Maka dia akan mengekspresikan komunikasi dengan menangis, tersenyum, atau tertawa. Suatu hari bayi tersebut menangis dengan kerasnya. Orang tua manapun akan bergegas melihat apa yang terjadi. Dilihat popoknya, dicek suhu tubuhnya, diperiksa badannya, apapun yang dilakukan untuk membuat sang anak diam atau tenang dan tidak menangis lagi. Kalau ternyata masih menangis, setelah diperiksa sana-sini tidak ada masalah, berdasarkan survei statistik, 82% ibu di Indonesia akan memilih untuk menyusui atau meneneni bayi tersebut, memberikan dot atau memberikan susu atau memberikan makanan. Kembali kita telaah, mengapa bayi itu menangis dengan keras? Mungkin karena dia lapar, mungkin karena dia bosan, mungkin dia sakit, mungkin dia ingin pipis, mungkin dia ingin mencari teman, dan banyak lagi alasan. Yang jelas, dia menangis karena ada masalah.
dia ekspresikan dengan menangis. Kebiasaan orang tua di Indonesia ini dapat dikatakan memasang software kehidupan ke dalam pikiran bawah sadar anak bahwa, nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke dalam mulutmu. Sekali lagi, kebiasaan orang tua di Indonesia yang 82% begitu anak itu menangis, langsung disusui, didot atau dikasih makan, adalah membuat software yang tertanam dalam pikiran bawah sadar adalah software begini. Nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Karena itu setelah dewasa, program itu berjalan tanpa sadar. Di pikiran bawah sadarnya sudah ada data tersebut. Ketika dewasa dia ada masalah, dia mencari cara untuk memasukkan sesuatu ke mulutnya. Misalnya dia merokok, dia makan, dia ngemil, dia menggigit kuku, meminum manis-manis, meminum alkohol, dan banyak lagi. Seperti itulah cara software diinstal oleh lingkungan sekitar Anda. Salah satunya oleh orang tua. Dan banyak lagi software-software lain terpasang di diri Anda tanpa Anda sadari mempengaruhi 80% hidup Anda. Kedepan, software yang rusak-rusak tadi kita akan betulin, dan software yang kita ingin pasangkan, yaitu software kemakmuran, akan segera dipasang. Apa saja isi pikiran bawah sadar seseorang? Dalam sebuah seminar saya didaulat menjadi salah satu narasumber. Seminar yang diselenggarakan ini berjudul Eksis di Tengah Krisis. Disponsori oleh beberapa perusahaan seperti bank, maskapai, dan banyak lagi. Narasumber lain adalah orang-orang kompeten di bidangnya. Ada pengusaha, entertainer, serta profesional telah membuktikan pengalamannya melewati krisis tahun 97-98 dan krisis 2008-2009. Seminar terbuka untuk umum dihadiri berbagai kalangan, dari mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, pengusaha menengah, bahkan banyak profesional pengusaha kelas atas. Topik yang saya bicarakan adalah Millionaire Mindset. Berlangsung seharian, acara ini diisi oleh 6 narasumber. Saya mendapatkan giliran untuk berbicara tepat setelah makan siang, yaitu pukul 13. Setelah moderator memperkenalkan nama dan CV ringkas saya pun membuka dengan sapaan rutin. Sebelum sempat saya berbicara panjang, seorang di barisan depan mengambil mic dan mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan. Pak Mardigu diundang sebagai apa kapasitasnya? Millionaire Mindset itu apa hubungannya dengan seminar ini? Kalau tidak ada hubungannya sebaiknya kita lewati saja, katanya. Kontan saya terkejut, dan belum berhenti keterkejutan saya, peserta lain mengajukan pertanyaan senada dengan menggunakan mic satunya lagi. Dia berada di posisi barisan tengah. Apa hubungannya seorang pengamat teroris dan pengamat intelijen dengan seminar Eksis Tengah Krisis ini? Lalu membawakan tema Millionaire Mindset lagi. Apa Bapak seorang milioner? Peserta tersebut memprotes dan bertanyakan keabsahan ilmu saya dan korelasi dengan isi seminar. Peserta yang pertama bersuara menambahkan, apakah Anda pebisnis? Apa buktinya Anda pebisnis dan milioner? Jangan sampai Anda mengada-ngada. Seminar ini tentang eksis di tengah krisis. Apa hubungannya dengan narasumber ini? Tadi dari Kacang Garuda menceritakan pengalamannya dan kami sangat terinspirasi. Lalu Pak Lim Siobok dari Triwarsana Dunia Entertainment membuktikan kepakarannya. Terakhir Pak siapa itu dari bank. Dia berusaha mengingat-ingat tapi lupa. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan. Catatan ya. Anda membawakan Millionaire Mindset, dia lanjutkan. Sementara kami kenal Anda seorang pakar teroris, pencuci otak teroris. Apa kami mau dicuci otaknya atau bagaimana ini? Saya tersentak, panitia pun gelagapan. Moderator menengahi, baik Pak, biar Pak Mardigu yang menjelaskan ya. Saya pun menceritakan
Di balik senyuman dan perkataan saya itu, saya sedang mengalami masalah keuangan cukup besar. Cerita ringkasnya seakan sekelebat lewat dengan cepat dalam pikiran saya saat mengingat kembali kejadian yang sedang saya alami. Ayah saya baru berpulang ke rahmatullah. Waktu itu kami kurang tahu bahwa ternyata ayah kami menjaminkan rumah satu-satunya tempat tinggalnya ke bank untuk sebuah proyek. Proyek ini dia lakukan berdua dengan mitranya, seorang yang berkewarganegaraan Singapura namanya Yulian. Yang mengagetkan adalah mitra tersebut kabur tidak bertanggung jawab membawa uang investasi tersebut. Awalnya kami tidak tahu, tapi ketika petugas bank bolak-balik ke rumah menanyakan kewajiban cicilan yang sudah 9 bulan tidak dibayar, saya terkejut. Saya pun menghadap kepada bank tersebut dan mereka membuka informasi semuanya. Saya sangat kaget karena kalau dinilai secara keuangan saat itu, ibu saya yang tinggal di rumah itu tidak memiliki harta apapun. Nol. Bunga plus pinjamannya sudah senilai rumah, alias kalau itu diambil oleh bank
Kalian akan berkelimpahan dengan ilmu sebelum berkelimpahan kemakmuran. Dulu ayah salah, berkelimpahan materi tanpa ilmu. Ternyata bikin hidup kayak yoyo, turun naik tak menentu. Kembali ke cerita seminar eksis di tengah krisis. Banyak peserta yang meminta saya menjelaskan keilmuan dengan fakta. Sesi milioner mindset tentu harus diisi oleh seorang milioner. Sementara keadaan saya saat itu sedang berayun turun, alias hutang saya miliaran, termasuk hutang usaha. Tapi kan hutang produktif di pembukuan dihitung aset juga kan? Di seminar tersebut saya putuskan tidak menjelaskan harta saya apalagi bisnis saya secara rinci. Biarlah waktu yang membuktikan. Intinya, saya sama sekali tidak kesal dengan mereka yang menyerang. Saya tidak menyesali semua kejadian tersebut. Hanya saja semoga semua mendapat hikmah tersembunyi karena hidup ini penuh teka-teki misteri, menarik dan indah. Harga sebuah kesuksesan. Dalam sebuah kunjungan kerja ke negara tetangga Singapura, saya mendapatkan sebuah tiket menonton balet. Bagi saya, menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian seperti opera maupun balet bukan merupakan kenikmatan atau kebanggaan. Saya bukan orang yang terlalu menyukai seni dan mengerti kesenian. Namun, saya suka keindahan, saya suka kerapian dan kebersihan. Dan bagi banyak sahabat, ketiga hal itu merupakan bagian dari kesenian. Begitulah para filsuf, selalu pandai mengolah kata menjadi pemahaman baru, padahal menurut saya beda juga maknanya. Apakah saya akan menonton pertunjukan balet klasik Swan Lake itu di tengah padatnya jadwal pertemuan? Ilmu tentang makanan. Itu semua jauh dari dasar keilmuan saya di sekolah aplikasi psikologi sebagai Master Criminal Mind dan Forensic Investigator. Benar-benar tidak nyambung. Namun, saat itu saya bisa melihat dunia meskipun hanya dari kelas kecil saya. Jujur, saya bisa melihat the other side of the coin. Berdasarkan ingatan tersebut, saya pun memutuskan